Januari 2026. Sejarah baru telah ditulis. Pemerintah dan DPR dengan bangga mengumumkan bahwa Indonesia akhirnya merdeka secara hukum. Selama lebih dari 70 tahun, kita hidup dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Hukum Acara atau KUHAP warisan kolonial Belanda. Wetboek van Strafrecht, sebuah produk hukum yang dulunya dibuat penjajah untuk mengatur kaum terjajah, inlander. Narasi yang dibangun sangat heroik. Kita tinggalkan warisan penjajah, kita pakai hukum buatan bangsa sendiri. Mengutip aktual.com, DPR menegaskan ini adalah reformasi hukum terbesar, sebuah titik tolak peradaban. Terdengar indah bukan? Siapa yang tidak bangga punya hukum sendiri? Namun, di balik tepuk tangan para pejabat di Senayan, ada gelombang kecemasan yang merayap di kalangan masyarakat sipil, mahasiswa, hingga pakar hukum. Mereka tidak melihat ini sebagai karya agung. Mereka melihat ini sebagai kotak Pandora. Kenapa? Karena di dalam kitab tebal yang baru disahkan itu, terselip pasal-pasal yang berpotensi menjadi hantu bagi demokrasi kita. Pasal penghinaan presiden dan lembaga negara, hingga aturan penangkapan yang dinilai rawan penyalahgunaan. Apakah kita benar-benar sedang melakukan dekolonisasi? Atau kita hanya mengganti penjajah berkulit putih dengan penguasa berkulit sawo matang yang memiliki watak sama, yaitu anti kritik? Hari ini, Istabi akan membedah, apakah KUHP dan KUHP baru ini adalah pelindung rakyat, atau justru alat pemukul baru bagi mereka yang berani bersuara? Simak sampai tuntas. Sebelum masuk ke pasal-pasal yang seksi seperti penghinaan presiden, mari kita bicara soal pondasinya dulu. Hukum Acara atau KUHAP. Ini adalah kitab suci polisi dan jaksa tentang cara menangkap, menahan, dan mengadili orang. Mengutip analisis mendalam dari hukumonline.com, masa transisi ke aturan baru ini dianggap rawan kekacauan administratif dan konflik norma. Bayangkan situasi ini. Ada ribuan kasus yang sedang berjalan saat ini. Tiba-tiba aturannya berubah. Polisi di lapangan bingung, jaksa bingung, hakim bingung. Hukum mana yang dipakai? Hukum lama saat kejahatan terjadi, atau hukum baru saat sidang digelar? Para pakar hukum menyebut ini sebagai legal uncertainty, atau ketidakpastian hukum. Dan dalam dunia hukum, ketidakpastian adalah celah. Celah bagi oknum untuk bermain, celah bagi koruptor untuk lolos, dan celah bagi rakyat kecil untuk menjadi korban salah prosedur. Masalahnya bukan cuma di kertas, masalahnya ada di mindset aparat. Apakah ribuan personil kepolisian di seluruh pelosok Indonesia sudah siap dengan paradigma baru ini? Atau mereka akan tetap menggunakan gaya lama dengan bungkus baru? Jika transisinya kacau, yang jadi korban bukan pejabat yang mengetuk palu, tapi kita. Rakyat yang mencari keadilan bisa terombang-ambing dalam birokrasi yang gagap. Sekarang, mari kita masuk ke jantung perdebatan. Pasal yang membuat aktivis demokrasi tidak bisa tidur nyenyak. Pasal penghinaan presiden dan lembaga negara. Dulu, Mahkamah Konstitusi pernah membatalkan pasal ini karena dianggap warisan kolonial yang tidak demokratis. Tapi anehnya, di KUHP baru, zombie ini dihidupkan kembali. Mengutip nasionalkompas.com dan BBC Indonesia, pemerintah berdalih bahwa pasal ini berbeda. Mereka bilang ini bukan delik biasa, tapi delik aduan. Artinya, polisi hanya bisa memproses jika presiden sendiri yang datang melapor. Terdengar adil? Tunggu dulu. Pemerintah, melalui Menteri Hukum yang dikutip CNBC Indonesia, menegaskan bahwa pasal ini dibuat untuk menjaga martabat kepala negara, bahwa kebebasan demokrasi tetap ada batasnya. Jangan samakan kritik dengan hinaan. Begitu kira-kira narasi mereka. Tapi disinilah bahayanya. Batas antara kritik pedas dan hinaan di Indonesia itu setipis kulit bawang. Dan seringkali tafsirnya dimonopoli oleh penguasa. Misalnya saya bilang, kebijakan presiden soal impor beras itu tolol dan menyengsarakan petani. Apakah itu kritik? Bagi petani, iya. Tapi bagi pendukung fanatik atau bagi presiden, kata tolol bisa dianggap menyerang harkat dan martabat.
Meskipun ini delik aduan, bayangkan power imbalance-nya. Seorang warga negara biasa dilaporkan oleh seorang presiden. Apakah polisi berani bersikap netral? Apakah hakim berani memvonis bebas? Di atas kertas mungkin bisa, tapi di on-ground reality, kita tahu betapa sulitnya melawan kekuasaan. Mari kita bersikap adil dengan mendengarkan pendapat ahli yang pro pemerintah atau yang mencoba menenangkan publik. Mengutip Suara Surabaya dan Detik.com, pakar hukum dari Universitas Airlangga atau UNAIR menjelaskan bahwa masyarakat tidak perlu paranoid berlebihan. Pasal di KUHP baru ini, simpatisan atau relawan presiden tidak bisa melapor sembarangan. Jadi, skenario di mana tukang bakso ditangkap karena dilaporkan relawan seharusnya tidak bisa terjadi lagi secara hukum. Hanya presiden yang boleh lapor. Dan ancaman hukumannya pun katanya lebih ringan dari aturan lama. Ini adalah safety valve atau kartu pengaman yang dipasang pembuat undang-undang. Tapi, dan ini tapi yang besar, masalahnya bukan cuma di teks hukumnya. Masalahnya ada di efek psikologisnya. Keberadaan pasal ini saja sudah menciptakan chilling effect atau efek gentar. Orang jadi takut bicara. Orang jadi menyensor diri sendiri. Daripada dilaporin presiden, mending diem aja. Ketika rakyat takut mengkritik pemimpinnya, maka pemimpin itu akan kehilangan cermin. Dia tidak akan tahu kesalahannya sampai negara benar-benar hancur. Itulah kenapa di negara demokrasi maju, pasal penghinaan presiden sudah lama dibuang ke tong sampah sejarah. Presiden adalah jabatan publik. Digaji uang rakyat. Resiko jabatan itu adalah dikritik, bahkan dicaci maki. Kalau tidak mau panas, jangan jadi kompor, jangan jadi pejabat publik. Yang lebih menyedihkan, respon pemerintah terhadap kritik-kritik ini seringkali arogan. Mengutip hukum online, Koalisi Masyarakat Sipil mengingatkan pemerintah, kritik terhadap KUHP baru jangan dilabeli hoax. Seringkali ketika aktivis membedah bahaya pasal-pasal ini, pemerintah bukannya berdebat substansi, malah menuduh mereka menyebar ketakutan atau disinformasi. Narasi belum baca sudah komentar sering dipakai untuk membungkam diskusi. Padahal, kekhawatiran masyarakat itu valid. Lihatlah sejarah. Berapa banyak aktivis yang dikriminalisasi dengan UU ITE. Sekarang ditambah KUHP baru, wajar jika rakyat curiga. Dalam Kompas TV, perdebatan pro kontra ini menunjukkan jurang yang lebar. DPR merasa sudah bekerja keras melakukan dekolonisasi. Aktivis merasa DPR sedang membangun benteng impunitas bagi pejabat. Siapa yang benar? Waktu yang akan menjawab. Tapi biasanya ketika undang-undang sudah ketok palu, korban pertama yang jatuh adalah rakyat kecil yang buta hukum. Sahabat Istabi, kita sepakat bahwa meninggalkan hukum kolonial Belanda adalah cita-cita mulia. Kita butuh hukum yang berjiwa Pancasila, yang khas Indonesia. Tapi apakah khas Indonesia itu berarti anti kritik? Apakah khas Indonesia itu berarti pejabatnya tidak boleh tersentuh kata kasar rakyat yang sedang lapar? Jika KUHP dan KUHP baru ini justru membuat penjara penuh dengan orang-orang yang hanya bermodal status Facebook atau orasi di jalanan, maka kita gagal total. Kita hanya mengganti mener Belanda dengan bapak pejabat lokal. Penjajahnya pergi tapi mental penindasannya diwariskan dengan sempurna. Tahun 2026 ini adalah ujian. Mari kita awasi penerapan hukum baru ini. Jangan biarkan satupun pasal karet melilit leher demokrasi kita. Saya Istabi, tugas kita adalah tetap bersuara, walau pasal-pasal pembungkam terus diproduksi, karena diam adalah pengkhianatan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian merasa lebih aman dengan hukum baru ini, atau justru merasa terancam? Tuliskan pendapat berani kalian di kolom komentar. Like, share, dan subscribe untuk terus mengawal akal sehat.